Berarti waktu lu masih di tim L ini, katanya uangnya itu dapat potongan gede banget dan bahkan ngilang juga. Emang bener kayak gitu Bang Ilham? Seudah itu ada lagi Bang. 3 Welcome to Vortex Station. Oke, selamat datang netizen. Masuk ke podcast yang pertama dari podcast Vortex Station. Yes, dan pastinya ini adalah podcast yang paling terbuka. Sabar yang ada di sini. Ini kenapa terbuka? Kenapa bisa gitu? Karena kita bakal kupas semuanya di sini. Waduh, kupas bahasanya. Tapi balik lagi. Kenapa terbuka? Karena yang tertutup dari kita cuma aurat ya. Aurat kita tertutup, tapi semua pembahasan bakal kita buka habis-habisan. Bahkan aib para podcaster kita bakal buka di sini. Betul. Bahkan di sini juga kenapa namanya terbuka? Karena kita bisa nyeletuk bebas. Nyeletuk bebas. Tapi kalau misalkan yang kena kasus Bayu, karena dia yang tanda tangan. Bercanda, saya cinta. Editor tolong dibantu. Tolong dibantu teman saya. Kenapa kayak gitu tadi punchline-nya? Jangan. Besok kita undang soalnya. Oke. Oh. Lanjut. Oke. Ini episode 1. Jadi kita bakal ngebahas satu pembahasan nih, Aji. Masih ke bawah sama kayak semalam. Mohon maaf teman-teman yang ada di rumah. Kita untuk di episode yang pertama ini Bayu Kodok, kita punya judul yang lumayan fenomenal untuk di episode 1 sebagai debut nih. Kasih tahu langsung. dah. Sebenarnya kalian semua udah ngeliat di YouTube kalian pastinya ya kan. Judulnya itu berbahaya di podcast atau berbahaya di e-sport. Kenapa berbahaya di podcast? Salah sebut ya? Iya. Berbahaya di e-sport. Itu. Kita punya satu judul yang menurut gua agak sedikit kontroversi menurut gua. Ya? Ini bukan sedikit, lebih tepatnya kalau misalkan kita menyebutkan nama-nama yang memang terkait, itu kita bisa kena masalah. Betul. Tapi karena kita di sini main aman, jadi kita nggak bakalan sebut pihak-pihak yang terkait itu ya. Ya, nanti yang nyebut pihak-pihak terkait adalah bintang tamunya soalnya. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin soal permasalahan di industri e-sport itu banyak banget, Bayu Kodok. Banyak. Dari mulai duit. Dari mulai percintaan. Wow. Dari mulai skandal. Oh, ada skandal ya? Wah. Saya nggak tahu soalnya, nggak pernah ngikutin yang gitu-gitu soalnya. Lu tahu dulu video tukang galon kan? Wah, tahu lagi. Itu dia biasa emang main Mobile Legends di pinggir jalan. Emang iya? Iya. Gak mungkin umur segitu gak main Mobile Legends. Hitam bro tapi bro. Lanjut. Nonton dia ternyata. Lanjut. Yang gue bingungnya, ini orang kagak nyadar diri anjing. Kita di sini kayaknya nggak lama-lama bakalan undang guest star kita yang ada di studio pastinya. Boleh. Ini adalah salah satu peran yang lumayan penting di salah satu tim Free Fire. Yes. Dan gue juga pengen ngebahas sih, pengalamannya juga luar biasa di e-sports ya. Pernah Betul. jadi apa E-sport aja. ya, ini e-sport, bukan cuma satu game. Yes. Bener-bener pernah jadi belakang layar pernah. Oke. Depan layar pernah. Nanganin tim pernah. Membanggakan nama Indonesia juga pernah. Waduh, kurang apa lagi gitu. Betul. Kan? Yang kurang pacarnya. Masa gue baru nge-follow 1 hari, di-unfollow hari besok. Siapa? Bukan pacar sih, mantan. Sebut. Nggak tahu gue. Oke, ada. Iya. Tapi nggak pakai lama-lama, kita mungkin bakalan langsung undang beliau aja ya ke sini ya. Oke, ini dia, Manggis Kun. Woi. Nah, Bang, kasih lewat. Ya, silakan. Udah Ngapain keluar nih? Untung direspon, kalau nggak direspon nggak lucu tuh. Kalau nggak direspon, Iya, ulang pulang beneran. Kalau didiemin. Aduh. Oke. Duduk senyamannya. Ini ya, Bang Manggis. Nah, Sip. kita di sini kedatangan tamu nih, guys. Ini adalah Ini mau ngapain sih sebenarnya? Kita tuh mau ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol. Karena kan tema hari ini adalah berbahaya di e-sport. Berbahaya di e-sport. Nah, berbahaya di e-sport itu dalam konteks negativity. Bentar dulu, kenapa pas negatif gue yang diundang? Karena Anda pernah jadi korban dari negativity di e-sport. Korban. Betul. Korban yang menurut gua, karena waktu itu saya mendengar keluh kesahnya. Gue kayak bacot banget di FB. Iya. Manggis nih ya, gua baru pertama kali ngeliat nih orang waktu gua pertama kali kenal, cool. Oke? Jarang ngomong orangnya, kayak introvert gitu kan. Nah, ternyata pas di Facebook nggak lama gua kenal. Waduh, speak up terus nih. Iya, dan itu yang ngebikin kita penasaran gitu kan. Kita pengen ngungkit luka lama kembali lah ibaratnya ya. Jadi
balik lagi nih bisa dijadikan pengalaman juga mungkin nantinya buat kalian-kalian semua. Jadi Bang Manggis apa kabar? Sehat, Bayu apa kabar? Pas apa kabar? Alhamdulillah sepi. Aduh kok sepi. Apa Lu ini sepi? masih nge-gym? Oke, masih nge-gym kalau yang itu. Bayu mau join? Oh tidak dong, tentu tidak dong, tentu tidak. Oke. Emang oke. susah diajak untuk hidup sehat. Oh gitu? Iya, kalau Oh, gua kan iya. nge-gym untuk sebenarnya ini bukan body shaming atau apa ya. Oke. Biar gua punya badan yang lumayan. Oke. Iya. Kalau Tapi gue kelihatan, sebenarnya tapi kelihatan. ada olahraga lain soalnya gue. Olahraga Ini, jari. 5 jari? Enggak main maksudnya. Oh. Jari kan. Oh, iya. Bayu kan main RF. Betul. Tapi di kosan. Iya betul. Ya, bener kan? Betul. Pagi, siang, malam ya? Betul. Konteksannya nggak usah tersenyum, bangsat. Karena gue tahu sebenarnya gue mau ngarah kemana dibelokin lagi sama dia. Yoi. Nah sekarang kan kita ngebahas tentang berbahaya di e-sport. Berbahaya di e-sport itu yang gue maksud kali ini adalah berbahaya jika lu melakukan sesuatu yang emang licik. Yes. Karena kan gue ngeliat banyak banget IO. Ini pengalaman gue ya. Kenapa Lu gue juga korban? Gue korban dipermainkan dan gue sadar. Oh, Ya shit. Kalau lu kan korban yang emang udah jelas banget. Ah. Kalau gue ini korban yang ibaratnya kayak jangan sampai dia tahu nih. Nah, Oke. tapi gue sadar. Oke. Karena gue emang punya tingkat kepekaan yang lumayan tinggi. Wah. Kalau soal uang. Harus diperjelas gitu ya? Astaga. Tapi kalau kita ngomongin soal kayak negatifnya di sport kan yang banyak banget gitu Banyak, kan. Banyak. Banyak juga yang belum tahu. Banyak Karena yang selama belum ini yang nongol di layar itu yang ya keren-kerennya doang Yes. gitu Nah, kan. Ada iya, pencapaian-pencapaian dari sebuah tim e-sport. Tapi mohon maaf, Bayu Kodok ya. ya. Ini kita mau ngelurusin lagi nih. Takutnya kita digerebek sama PBSI. ya kan? Selaku kan baru buka, Ya. baru berdiri juga. Baru kan. episode 1 lagi. Iya. Nah, jadi kita mau ngebahasnya ini maksudnya negativity-nya itu yang udah lampau. Oke. Jadi ini bukan kita menjelekan e-sport. Betul. atau apa, Karena kita kerja di e-sport. Masa kita meludah di pekerjaan kita sendiri? Iya, Iya, jadi iya. sebelum adanya PBSI itu sendiri sebenarnya Yap. kejadian ini ya. Ibaratnya ini Banyak. sisi gelap lah. Iya. Sisi gelap ya. Mungkin Benar, sekarang dengan ada PBSI jadi lebih aman ya kan? Iya, Wah, dan- Alhamdulillah. banyak ini loh ya. Apa tuh? Banyak pokoknya lah. Banyak. Iya, ya, jadi kalau misalkan di e-sport itu sendiri kan emang abis ada satu badan pemerintah baru. Yes. Dan memang kemarin tuh kebetulan PBSI ini sudah menjalankan satu acara PON yang sukses besar Iya. di Papua kemarin Iya. ya kan. Dan menurut gua ini adalah salah satu peran yang baik di mana dari PBSI itu sendiri memberikan tingkat positif untuk para player dan juga yang lainnya yang Iya. sudah berkecimpung di e-sport. Nah, menurut gua sendiri untuk sisi negativity ini harus dibuka. Karena kalau misalkan ditutup-tutup, orang tua, bahkan warga-warga awam, bahkan bocil, Iya. mereka mungkin cuma ngelihat enaknya doang nih. Iya, benar. Padahal kita orang nih, walaupun gue masih baru gitu kan di e-sport kan, apalagi Bayu, karena beliau yang paling lama. Aduh. Nah, jadi di e-sport ini sebenarnya banyak banget dark side-nya. Nah, kita mau ceritain gitu ke kalian. Oke. Ini kenapa konteksnya bahaya? Karena kita pernah jadi korban. Oke. Semoga yang lainnya nggak kena korban, makanya kita kasih tahu. Nah, Bayu mau jadi korban juga nggak? Wah. Jangan sampai. Gue pernah. Oh, pernah juga? Pernah. Oh, pernah oh iya, juga. kita belum ceritain korban kita masing-masing gitu kan. Dan juga kenapa kita di sini bisa jadi korban. Mungkin dari Bayu dulu. Kaget ya. Langsung kaget. Soalnya tadi dia bilang punya kan. Oh iya. Iya, sama. Gue juga pernah waktu itu yang saya nge-cash, saya dibayar sampai saya lupa pernah nge-cash di situ. Sangat lama sekali ditanya per minggu demi minggu, tidak ada jawaban, masih belum ada. Ini sebenarnya saya dikerjain apa kerja sih gitu kan? Begitu. Berarti ini konteksnya masih soal uang juga. Iya. Oke. Berarti kalau misalkan soal uang, gue juga di sini relate karena gue itu kalau misalkan soal uang di e-sport itu lumayan ya kenceng lah menurut gue. Kenceng dalam artian gue awareness-nya itu tinggi banget soal budgeting. Nah, jadi waktu itu gue pernah di-hire lah sama suatu IO. Oke. Jangka panjang atau jangka pendek? Jangka pendek. Pendek, oke. Iya, jangka pendek. Jadi waktu itu tuh kita deal-dealan harga sebelumnya dan menurut gua ini adalah harga yang sangat kecil. Oke. Oke. Jadi gua masuk akal. Masuk akal. Masuk akal kalau misalkan emang mereka baru start atau bahkan ya karena gamenya nggak gitu ramai. Jadinya gua ya udahlah. Oh, gua tahu nih. Gue juga tahu lagi. Ya lanjut. Lanjut. Ini ramai sebenarnya gamenya, tapi ya mungkin pemikiran beberapa netizen sepi. Nah, waktu itu tuh gua deal harga kecil. Oke. ya. Tapi kan jangka pendek, fair dong. Jangka pendek tapi berkali-kali, Pak. Oh, berarti ya. Dan yang nyesek ketika di hari terakhir Hah? itu gue nanya partner gue yang kurang lebih pengalamannya sama,
Jauh sekali. 3 kali lipat dari gua. Buset. Wah, kata gua, wah, bentar dulu, ini kok ada yang aneh nih kata gua. Mungkin lu ini kali, negonya nggak fair-fairan kali. Enggak, dia bilang katanya ada budgeting. Oh, dia udah langsung matok budget. Matok budget. Oke. Mau apa enggak Riz, kata dia. Terus Waduh. pas gua mikir, wah ini deket nih. Jadi, udahlah nggak masalah lah soal ini. Terus gua nanya ke temen gua yang satu lagi, dia nggak beda jauh lah sama gua gitu kan, dari segi experience, dari segi casting. Gua bukan membanding-bandingkan gua porsi kerja gitu. Iya, Tapi kita berdua 50-50 gitu. Kita Oke. sama-sama kerja keras gitu. Ya. Dan bahkan saat itu saya menjadi main case-nya. Tahu kan kalau jadi main Lebih case, capek. lebih Iya, effort iya, iya, kan. iya. Iya, dan pas ngelihat ya bayarannya ternyata 3 kali lipat. Ya sudah lah. Jadi lu Sudahlah. gak ikhlas tuh kerja tuh? Nggak ikhlas. Parah banget. Waktu itu Mantap, gue nggak ikhlas, gue mantap. sakit hati. Oh, iya, iya. Karena gue sakit hati, gue langsung bilang ke IO-nya. Lu tonjok nggak? Lu tonjok? Enggak. Kok pantas dia ngomel-ngomel di FB waktu itu? Iya, gue waktu itu sempat ngomel-ngomel di Kalian FB. berdua emang suka curhat di FB ya? Iya. Kalian punya masalah apa sih sampai masih curhat di FB tuh? Bener-bener emang gak punya teman buat cerita gitu kalian? karena Gue emang- bisa loh jadi teman cerita kalian. Oh gitu. tenang aja. Waduh, udah Masalahnya lupa kalau deh. cerita sama lu cuma di WA doang, nggak seru. Aduh. Kalau misalkan di FB kan ada yang nyaut nih, bawah. Iya. Ada lagi yang nyaut, ada lagi. Wah. Terus itu- dari berbagai level yang nyaut, Iya. Bay. Lo harus cobain sih. Lu harus Sekali-sekali. nyobain. Makanya kalau gua tag tuh nyaut di Facebook. Dia sering gua tag gitu kan. Kemarin gua jadi nge-share meme gitu Bang ke dia. Gua kan emang sit poster gitu kan di Facebook. Itu Ini bukan ngomongin yang lagi goreng nih. pisang goreng pakai ketek bukan? waduh, pisang goreng dari ketek. Itulah kenapa India terkena virus Delta. Anjir. Ya lu bayangin aja. Anjir. Ya, ini agak joke, agak dark jokes ya maksudnya. Aduh. Jadi ada Sebut lagi negaranya. Ini gue bahas. Jadi ada mungkin ini lucu banget ya buat Iya, gue. iya, iya. Tapi kita nggak tahu untuk orang-orang yang nonton kita. Ini tuh ada satu video orang India bikin pisang goreng. Iya, iya, Tangan iya. dia nggak Gua buntung tahu. sebelah. Tapi buntungnya segini doang. Iya, Jadi gua keteknya tahu. masih ada. Betul. Dia ngadonin begini. Lu bayangin tuh ada rasa Rexona dikit-dikit tuh. pisang. tapi kan di balik itu kan dia tuh luar biasa, Riz. Sosok luar biasa menurut gua. Karena Iya. dia masih mau kerja, lu bayangin lu. Dia Pakai nggak kertas minta- nasi kan bisa. Di sininya pakein kertas nasi kan bisa dialasin gitu maksud gua. Nah, itu gua pernah sering beberapa kali nge-tag dia di Facebook nggak pernah dijawab. Jadi Iya, sombong emang dia. Sombong emang di Sombong, Facebook, ya. nggak masalah. Jarang. Iya, dan di Facebook tuh sebenarnya banyak banget sarana keluh kesah soal e-sport. Ya, Bahkan benar. gua Iya. tadi pagi abis ngelihat statusnya Om Ger juga. Ya. Nah, itu. Jadi mungkin kita bisa next bahas kayak gitu-gitu ya. Ya, Tapi untuk saat ini nih kita kan ngebahas soal uang dulu nih. Kalau tadi gua perihalnya uang. Dan kalau misalkan Bung Manggis dulu tuh pernah nge-cast di salah satu acara yang IO-nya tuh depannya M. Disebut. Tolong editor ya emang temen saya pas briefing suka libur. Pas briefing suka libur. Bentar deh, Dit. Bahasa dolphin gitu ya, nggak masalah ya. Nah, kalau misalkan Bung Manggis waktu itu pernah nge-cast berapa kali tuh di IOM ini? Ya. Jadi itu lumayan banyak sih. Kalau nggak salah tuh sekitar 2 minggu tuh dapat 4 kali seminggu. Oh, Wah, 4 jadi- kali nge-cast dalam seminggu berarti Iya. kurang lebih 8. 8. Karena gua dapatnya itu dari kualifikasi sampai grand final. Wow, kualifikasi Gitu. sampai Sorry, grand final. kualifikasinya itu ada 2 sesi. Ah. Gua dapatnya yang satunya doang. Nah, Oke. satunya lagi gua enggak, abis itu gua masuk ke semifinal sampai ke grand final. Wow, ternyata panjang line up acaranya. Panjang, Dan panjang. setahu gua acara tersebut itu tuh gamenya nggak cuma Free Fire aja. Benar, ada Point Blank, Ah, terus sama Mobile Legends. Mobile kalau nggak Legends, salah, ya. betul. Dan waktu itu IO terkait sebetulnya punya owner lah, atasan ya yang paling top. Bisa dibilang owner, bisa dibilang donatur. Donatur, investor katanya. Investor, ya. Soalnya seingat gua waktu di status beberapa caster yang terkait itu dia bilang investor kabur kan. Iya. Nah, jadi waktu itu Bung Manggis doi udah nge-cash banyak banget 8 acara atau 8 hari. Waktu itu nggak jelas soal uangnya turun kapan. Iya, itu. Bahkan hampir diikhlaskan. Tapi sebelumnya gue pengen nanya, pada saat lo selesai kerja itu lo ada tanda tangan sesuatu nggak sih? Atau emang via chat aja nanti kita hubungin lagi 2 minggu atau Oh, ada dong. ada tanda tangan kan? Ada MOU-nya. Iya, biasanya karena kan kalau misalkan kita Kok nggak berharga banget kayaknya ya itu Iya, tanda tangan ya nih? itu dia yang gue bingungin. Kayak soalnya kan, itu bukan case pertama gue lah di Ya, acara itu. benar, Banyak lah, benar. makanya gue agak bingung juga. Kita kan pas hari terakhir itu sempat ada tanda tangan segala macam dan itu tuh seingat gue itu tuh di atas materai. betul. Itu tuh di atas materai. Cuma gue nggak dapet apa ya? Kayak gue yang gue pegang gitu. Jadi emang ya kan namanya juga
acara lepas lah sekali tanda tangan tuh udah gitu. Jadi dia yang pegang. Nah setelah itu lewat, gua sama Ajisman waktu itu ngobrol. Caster juga ya di Free Fire ya? Iya, gua sama Ajisman ngobrol. Blay, kayaknya kita ada lupa sesuatu deh. Apa ya? Oh jadi Aji ini Jablay? Oh, enggak itu panggilannya dia. Oh panggilan, Iya, oke. kayak kita ada lupa sesuatu deh. Wow, Apa nih? Kemarin kayak kita pernah nge-cast di salah satu Event tersebut? event lah. Terus, iya ya, udah dibayar belum sih? Lu udah belum? Nah, di situ mulai ada tuh lempar-lemparan. Soalnya Aji tuh dia dapat yang FF juga sih. FF juga, FF iya. juga. Dan kebetulan saya waktu itu sempat ditawarin juga sama Aji. Ji, lu mau Riz, lu mau gantiin si Marv gak nih? Waktu itu Iya. Marv lagi nyari caster kan. Iya. Butuh di Free Fire nih 1 hari. Dan lokasinya waktu itu sempat dikasih. Dan waktu itu gue kebetulan nggak bisa. Nah di situ saya bersyukur dengan Allah karena saya masih diselamatkan. Berarti yang gue pikir adalah Karena waktu itu bayarannya gede, seinget gue. Ya itu gue setuju. Bayarannya gede. Lu nggak pernah kan? Karena dia nggak karena dia nggak dipatok, Bay. Jadi yang bikin gue tertarik adalah waktu di kontak. Kalau gue yang kontak si ininya. Jadi urutannya yang gue tau gini. Gimana? Si donatur, abis itu PM, project manajernya, sama ada yang talentnya. Ibaratnya dia yang ini talent lah. Nah, gue tuh dikontak sama talentnya. Yeah. Walaupun sebelum dikontak sama talent itu gue udah dikontak sama PM-nya gitu. Ya sebelum acara itu dan konfliknya gue cukup kenal lah sama si PM-nya ini gitu. Oke. Nah, udah ngobrol-ngobrol, ya udah deal-dealan dong, deal-dealan kan. Mantep juga nih, soalnya belum pernah denger eventnya tapi dia nggak matok budget. Iya, biasanya kan dipatok kan, kalau Iya. misalkan kita ngasih red card nih, jadi kita caster nih punya red card masing-masing. Yes. gitu kan. Kita punya Yes. red card masing-masing. Dan kita memberikan red card kita ke mereka dan biasanya dinego atau apalah. Iya, Ternyata iya. kalau yang ini nggak dinego. Betul. Enggak. Berarti ini buat info aja ya untuk para IO di antara 3 ini yang paling murah saya. Jadi kalau ada emang event yang baru terus nyari yang murah saya gitu. Hard selling sih bang. Boleh. selling, guys. Bisa. Ini kan karena memang nanti yang nonton kita kan pasti IO besar gitu lah ya. Makanya siapa tahu gitu kan. Saya bisa ngekes sumpah bener. Iya. Tapi kalau nggak pernah dapat panggung major, nggak pernah tapi sumpah bisa ngekes sumpah. Tapi Bay, chance-nya kecil sih, Bay. Iya, soalnya lu sebut merek lu dari tadi. Jadi acara ini tuh adalah satu acara yang menurut gua lumayan megah saat itu. Saat itu. Karena gue juga waktu itu baru berawal karir di Free Fire sebagai shotcaster, ya baru-baru banget lah. Dan waktu itu gue dibayarnya juga nggak gitu besar, seharga yang dikasih sama Ajis Fan. Dan gue kaget dan gue seneng karena wah segini nih, wah lumayan nih. Tapi sayang banget nggak bisa gue take karena ya gue ada jadwal di tempat lain, gue profesional. Ya, sebenarnya yang bikin si event itu tuh jadi megah adalah pertama dia tuh belum terlalu kedengeran, satu. Terus kedua dia bikin turnamen itu full price-nya gede. Berapa tuh? Pada saat itu gede lah. Di FF tuh setahu gua di FF tuh 50 juta full price-nya. Full price-nya 50 jutaan, enggak tahu. Untuk nama baru ya. Iya, untuk nama baru dan itu tuh bukan cuma FF karena ada Point Blank sama Mobile Legend. Wow. Nah, makanya gimana ya? Kayak mungkin dia gue mikir positifnya adalah mungkin dia branding. Dia branding acara tersebut yang nantinya dia pengen pakai buat hal lain gitu loh. Makanya langsung jebret full price turnamennya gede sama casternya nggak dipatok budget. Makanya wah, boleh kali nih ya kan? Iya, karena kan menurut gua kalau misalkan di e-sport ini ya, Bung Manggis ya, ini adalah project bakar duit menurut gua. Betul. Project bakar duit banget. Jadi ya siapa yang mau masuk ke industri e-sport, entah itu tim e-sport, entah itu bahkan IO, mereka bakalan buang uang yang lumayan banyak gitu kan. Yes. Salah satunya teman kita juga, Aldo kan, dia sempat Yes. waktu itu bikin kayak banyak PC gitu, membuat IO juga, ternyata rugi besar juga. Betul. Gitu kan. Jadi waktu itu problematikanya adalah uangnya nggak jelas belum turunnya. Iya. Kapan turunnya lebih tepatnya gitu kan. Dan Bung Manggis waktu itu ada perasaan buat ngiklasin nggak sih? Kok Vigo nggak turun-turun? Udah hampir mau setahun ya kalau nggak salah. Iya, hampir setahun. Dan gue nyadarnya itu, jadi kan ya ada waktu 4 bulan lah. 4 bulan itu udah paling lama. Oke. Gue nyadarnya itu bahkan, kalau misalkan Ajis Fan waktu itu nggak ngontek gue sebenarnya nggak nyadar. Gue udah lupa. Serius, gue udah lupa waktu itu. Terus dia ngontek gue kan. Dia nanya, Dar, lu nge-cash di ini juga ya? Iya. Gitu. Iya, udah cair belum? Hah? Bener juga. Nah pas itu kayak, wah udahlah di situ ngobrol-ngobrol sama Ajis Fan dulu. Abis itu kita naik ke, ada grup chat di Facebook isinya caster-caster. Ada gua, Ajis Fan, ada Bro Pasta juga, ada KB, ada Mas Gary. Rame lah di situ. Rame. Ngobrol-ngobrol. Wah, itu veteran semua lah ya. Veteran e-sport lah, ngobrol-ngobrol. Kesulut emosi ya kan, soalnya nggak ada kabar. Ya udah akhirnya big thanks banget lah buat Mas Gary yang pengen coba mediasi. Awalnya
yang kita tembak adalah donaturnya. Donatur. Karena kesel. Bener. Kesel dan ngilang kan, ngilang nggak ada kabar. Donaturnya kita tembak, wah udah maki-maki parah lah. Diterima nggak tuh pas ditembak? Enggak dong, bukan itu dong. Beda tembakan. Gue udah sampai ke IG-nya malah. Wah gila gue barbar banget sih tahun itu. Itu tahun 2018, udah 2019-an lah Ya, pokoknya. 2019. Ya mid 2019. 2018 akhir mau 2019. Nah itu gua udah sampai datang ke IG-nya karena sempet waktu masalah itu naik, si donaturnya ini sempet post naik moge. Wow. Kesel dong gua. Siapa tahu dia trader. Waduh. Ya kan? Kita kan zaman sekarang orang kaya biasanya trader, bro. Tapi ya yang lucu dari si donatur ini adalah di obrolan grup itu bilang katanya kalau dia tuh memang top, kalau sekarang nyebutnya top global ya kan. Top global badges Battle Pass Dota. Jadi Battle Pass ini mentok nih saat itu. Mentok dan dia selalu ibaratnya kayak top 10-nya lah. Oh, ternyata gitu. selain donatur di IO Indonesia, dia juga sebagai donatur Gaben juga ya. Iya makanya. Wah kan enggak, kalau kita ngomongin Dota apalagi Battle Pass itu kan pasti mahal banget dong. Apalagi top 10. Betul. Iya enggak? Yang apa namanya yang nggak bayar atau mainin selesai misinya aja kan udah lama banget tuh. Iya, Apalagi yang bayar. Tapi top global nggak jadi YouTuber ya? Biasanya kan top global kan jadi YouTuber gitu kan. Nah, kalau ini top globalnya di grup FJB biasanya, biar akunnya mahal. Iya, iya. Tapi itu benar sih, itu benar. Karena kan masuk Bener ini lagi. apa gimana ya? Kalau di game tuh kalau udah masuk leaderboard dan global tuh kayak Mempengaruhi harganya harga. Iya, mempengaruhi harga. Ya gitu-gitulah. Makanya gue itu barbar banget sih situ. Iya. Gue masuk ke IG-nya, terus gue inget banget gue ngetik gini. Beli moge bisa, bayar event nggak bisa. Wah, dan kalau nggak salah, tapi emang bagus sih kayak gitu. iya ya. Dan kalau nggak salah itu tuh Nggak, sebenarnya ada bumbu-bumbunya lagi ada sih. bumbunya lagi ya. Sebenarnya ada lagi, gue inget banget, tapi nggak dikasih tahu lagi. Dan itu di screenshot dan lu post di Facebook kan. waktu Iya, itu gue kan. post. Iya. Soalnya dia replay. Iya, dia Replay. Dia bilang katanya gini, apa ya? Lu orang baru gak usah ikut-ikut apalah gitu. Dia bilang, gua sih nggak peduli. Pada situ gua nggak peduli gua orang baru atau apapun itu. Iya. Ya gua pengen hak gua dong. Bener, Ya nggak sih? bener. Karena gua baru inget juga gua nge-cash di situ. Jauh juga pada saat itu. Ongkos lumayan dan oh iya ya gua kagak dapet duitnya gitu. Nah makanya wah gua digituin di kompor, ya udah gua naikin lagi lah. Akhirnya rame lah di situ. Terus setelah dia ngilang gak ada kabar si donatur ini, kita coba hubungin PM-nya dong. Betul. Nah, yang lucu adalah PM-nya juga ngilang. Tapi ngilangnya nggak parah, maksudnya Nggak parah ya? sementara. Masih maksudnya masih ngejawab WA beberapa. Iya. Seminggu sekali lah. Iya. Seminggu Sekali kayak lagi PDKT. Tapi gue situ juga barbar banget sih ke PM-nya sih. Gue nggak tahu ya, gue kayak banyak banget dikomporin di situ. Soalnya bener-bener emosinya tuh emosi jiwa gitu. Iya ya, karena sampai gue spamin telepon. Gue punya nomornya, gue spamin. soalnya kalau misalkan kita kalkulasi nih ya, kalau misal nih caster itu kan biasanya around 2 jokut sampai sejokut lah. Jokut itu apa, Bang? Juta. Oke. Bayarannya Oke. 1 sampai 2 juta. Kalau misalkan kita buletin, bayaran Bro Manggis ini 2 juta. Motor beat. Iya dong, bener dong. Biasanya Beat Street tuh yang 16 juta. Aduh. Mahal Iya, iya. dikit. Ini dong, ember dong. Ember. Waduh. Itu knalpot Sugi biasanya tuh. Iya. Tony mana, Tony? Tio. Salah. Itu sengaja kan barusan? Iya, sengaja. Keren banget. Nggak sih, nggak sengaja. Emang goblok aja gue. Gue nggak masuk nih, gue nggak masuk. Gue nggak masuk. Iya. Aduh. Berarti kalau misalkan 16 juta kita relain gitu aja ya kan, karena kan waktu itu Bro Manggis sendiri kan udah hampir mau merelakan karena udah hampir mau setahun, dan 16 juta itu bukan duit yang dikit menurut gua. 16 juta itu banyak gitu kan. Ya, tapi gue pengen nanya deh, itu lo turun, semuanya ikutan turun apa? Mereka duluan, baru lo, atau barengan? Oh, itu cairnya. Cairnya. Oh, bertahap. Bertahap. Jadi ya ini gue lanjutin dulu lah. Nembak-nembakin CPM-nya lah. Iya, Ya gue spam call segala macam sampai akhirnya dia gedeg juga sama gue, ya gue juga gedeg sama dia, bodo amat. Terus akhirnya ya Mas Giri yang masuk. Oke. Waktu itu PM-nya tuh kasihan. Sebenarnya gue kasihan sih sama dia karena dia juga tuh gini. Jadi cerita lengkapnya adalah si PM ini nggak tahu apa-apa soal duit, termasuk full price sama bayaran talent. Karena dia PM bukan finance. Benar, dia PM bukan finance. Jadi ibaratnya ya si donatur ini bilang, bikin event dong, namanya ini tolong dikonsepin tanggalnya bla 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 bla. Nah. Oke, dibungkus sama dia rapi, acaranya mantap. Acaranya Terus udah jalan, nanya dong, ini bayaran gimana nih, full price gimana nih? Ngilang. Nah dianya juga entah mungkin dianya panik juga, akhirnya dia juga ngilang dulu sempat. Nah dikontak lah sama Mas Ger, mau jawab sama dijawab kalau Mas Ger yang ngontek karena
masih adem. adem. Kalau gue yang kontak Beda sama orang-orang yang panas. Gitu. Jadi apa namanya di kontak ngobrol-ngobrol katanya ya lagi coba jadi langkah pertama dia itu tuh coba kontak si donaturnya dulu. Oh, oke. Ya udah kita tunggu sebulan lagi nunggu, nggak ada kabar. Mas Ger naik lagi ya kan. Gimana nih? Udah ada belum kabar dari donaturnya? Itu kalau ditaruh saham lumayan ya. Nah, makanya 1% sehari, aduh. Itu masalahnya kalau misalkan kita ngebahas dari segi price pool aja, kalau satu game 50 juta, mereka ada 3 game itu udah 150-an. Iya. Dan bahkan bisa lebih gitu kan. Entah kan mungkin ada MVP dapat apa atau apa. Ada gitu MVP-nya. Kan. Tuh kan, Free Fire ada MVP-nya. Ada satu player MVP dapat bonus biasanya kayak gitu-gitu. Terus belum bayaran IO-nya, belum bayaran sewa PC dan yang lain-lain dari IO, terus juga bayar hire caster gitu kan. Iya, dan belum juga yang sewa lainnya. tempat rukonya Belum juga. sewa tempat rukonya juga. Iya. Itu semuanya ditanggungnya sama PM ya seingat gua. Akhirnya. Jadi setelah perhelatan panjang tuh debat, muncullah kabar baik, ya kan? Kabar baik, dia bilang katanya, oke, udah ada nih. Dan gua tahu itu duit bukan dari donaturnya akhirnya. Jadi si PM-nya yang, wah gila tuh kasihan banget sih sebenarnya. Ya gua say sorry banget lah buat kokoh yang ada di sana. Waktu itu saya sangat barbar sekali. Marah-marah ke PM, bayar sama PM ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya dibayar sama Ya PM. maaf banget lah, dan makasih juga karena bener-bener diusahain sama beliau gitu. Oke. Jadi terakhirnya itu setelah kita dapat kabar segernya adalah dia pengen cairin yang full price dulu. Karena kalau full price ngomongin udah tim. Ya, Ya kan? udah Kalau- banyak lah ya, ibaratnya. tim yang menang kan dianya juga kan yang naik gitu loh. Iya. Jadi dia nanyain full price gimana. Akhirnya full price-nya dulu yang dicairin. Udah full price baru tuh talent. Tapi talentnya tuh dari yang gua kan ibaratnya event yang part kedua. Ya. Nah, event part pertamanya itu sebenarnya si Ajispen. Gitu. Nah, jadi yang dicairin tuh yang di awal dulu. Awal dulu. Cair. Habis itu ngilang. Sebelum ke part 2 ngilang dulu. Nah, untungnya Mas Giri tuh sempat yang di part 2 juga. Jadi sempat wah gua masih aman. Kalau Mas Gernya tidak ada, lebih sakit hati dia. Iya, yang sana cair gua enggak. Iya. Ya Sepertinya belum cair. Iya, makanya gue nanya. Dia udah katanya. Lu gimana, Ji? Gue udah nih. Kok gue belum ya? Wah, kan gue panik tuh di situ. Enggak, katanya ditunggu aja soalnya emang bertahap. Jadi akhirnya cair. Ya. Akhirnya cair, happy. Dan gue utang maaf sebenarnya. Lewat sini aja lah ya. Iya, Gue minta maaf ya dan makasih juga. Tapi gue respect sih sama beliau karena Iya, akhirnya beliau iya. mau menyelesaikan hal yang memang udah cukup lama juga Iya, itu sebenarnya kan. dan itu diklarifikasi ya, maksudnya itu emang dia yang usahain gitu. Jadi ibaratnya si donatur ini emang bangsat emang. Iya. Dia emang ngilang gitu. Jadi si PM-nya lah yang selesaiin sampai duit kelar apa semua kelar. Iya, jadi donaturnya tuh sebenarnya dulu sempat booming juga gitu kan. Yes. Dan dia tuh kalau nggak salah terkenal di salah satu grup game Dota. Iya, Dota. Ya itu dia. Kalau nggak salah inisialnya M. Belakangnya jangan disebut satu-satu. Terus ada I-nya. Ini kita Lagi, ayo lagi. Masalahnya satu huruf lagi. Aduh, jangan. Masalahnya satu huruf lagi. Jangan. Mi. Oh iya. Oke. Dan sebetulnya kalau misalkan kita membahas soal IO yang kayak gitu-gitu. Tapi dengan pembahasan duit-duit tadi ngejawab ini dong, postingan VDVC e-sport soal apakah e-sport bisa mendatangkan banyak uang? Nah, Wah. itu dia. Karena kan kita ada satu post di sana. Ya, betul. Apakah kalau di sport itu kita otomatis beruang dan berfame? Nah, Wah. kalau fame sudah terbukti. Tidak. Bang Manggis. Wah, aduh. Kalau kita berdua? Tidak. Belum, bukan tidak, belum. Iya, kita aminkan aja 2022 adalah tahunnya kita gitu kan. Amin, Karena amin. kita di sini sampai 15 episode, guys. Wah, amin. Ya, buat Semoga teman-teman juga nonton. sampai. Dan, sebentar lagi kita sebenarnya bakalan membahas beberapa hal yang bisa dikulik lagi. Iya, Masih dari segi financial atau uang. Uang. Karena e-sport itu krusial di banyak hal, tapi uangnya itu yang paling bikin kita Waduh. gondok. Betul. Paling bikin kita emosi, paling bikin kita naik darah. Nah, ini ada satu bintang tamu juga nih. Oke. Salah satu. Datang ke sini nggak? Waduh, enggak. Oh enggak. Kalau mau Bayu udah ancang-ancang, nanti dia mau manggil lagi. Udah begini lagi. Gue potong, sorry. Iya. Jadi kurang lebih hampir mirip, cuman bedanya kalau dia ini di dalam manajemen tim e-sports. Player. Wow, Wah, oke. Wah, seru nih. Ini ilmu banget sih karena balik lagi kan semua yang ada di rumah juga sebenarnya pengen jadi player. Pengen. Pasti lebih banyak orang yang pengen jadi player daripada Gue sering orang dapet yang tuh berada di belakang. Apa tuh? DM-nya, sorry gue potong. Gimana? Bang, gimana cara masuk tim e-sport ini? Gitu. Nah, kan itu berarti kan Iya. antusias para player tuh pengennya gue pengen jadi pro player nih, biar Iya, dapat duit iya, dan iya. segala macam. Iya. Sampai di sini kita buktikan bahwa itu
tidak sepenuhnya terjadi. Karena kalian kalau tidak hati-hati terjebak kontrak darah. Nah, karena Bayu pernah terjebak kontrak darah. Jangan disebutin. Masih berhubungan baik. Jangan dirusak. Jangan dirusak. Jangan dirusak. Aduh. Jadi ada beberapa tim yang emang ada kontrak-kontraknya yang agak sedikit nge-trap sebetulnya ya. Nah, jadi kita kedatangan tamu, ini dia Babal. Oke, let's check it out. Babal, here we go. Halo, Babal. Halo. Halo, asik. gila Babal. Gimana kabarnya nih Babal nih sebagai warga Tangerang? Baik. Ya kan lu juga Tangerang, Riz. Dengar-dengar kalian satu gym ya? Oh iya bener. Sebulan membernya berapa? 200. Oh ya udah, Murah banget ya, makanya Celtics Pitten itu disebutnya. Satisfit. Celtics Pitten yang isinya tuh rampok-rampok kayak itu tuh biasanya tuh. Nah, jadi Babal ini pernah jadi korban juga nih teman-teman ya sebagai player di e-sport waktu itu di tim M. Nah, gua dengar-dengar juga Babal ini uangnya bahkan nggak turun dari gaji dan juga komisi turnamen. Emang begitu, Bal? Iya, bener. Berapa lama tuh by the way? Oh, udah lama sih itu. Ini deh turnamen Icon Series pertama tuh Riz kapan ya kira-kira ya? Apa Riz Bay kan lu juga? Waduh, saya juga belum nge-case lagi di situ. Itu awal-awal banget. Icon Awal-awal Series banget pertama itu. deh. Iya deh. Press pool itu kan tim gua itu masuk ke 5 besarnya. Oke. Press poolnya ya sampai sekarang belum cair karena ya itu nyilang. Jadi ditahan di manajemen gitu ya, Bal ya? Iya, ya memang ini sih salahnya gua kan kayak gimana ya kalau orang-orang pengen kayak masuk e-sport gitu kan euforianya udah seneng, gue seneng nih masuk e-sport. Oh ya, itu benar, benar. Tapi ada satu aspek yang nggak kita perhatiin nih, ini e-sport yang kita masukin, ini apa loh, ini dalam bentuk apa, apakah dia berbentuk PT atau apa, nah salahnya ya gue belum sampai ke situ waktu itu, jadi mikirnya kayak baru ya seneng aja lah gitu kan. Ya ternyata setelah gue telisik gitu, tim gue ini kan kalau biasa e-sport seperti itu kan punya badan hukum dan PT ini, Nah, PT betul. gitu loh. Itu yang bikin jelasnya juga dan itu termasuk di klausulnya PBSI deh kalau nggak salah kalau tiap e-sport tuh kalau bisa berbadan hukum gitu supaya jelas kan menghindari hal-hal yang kayak gini gitu. Benar. Nah tim gue itu ya nggak jelas ternyata nggak punya badan hukum gitu. Dan ya pas punyanya badan apa tuh berarti, Bal? Terus lu lemparin jokes. Bingung, Babal bingung. Tapi Bal, gue mau tanya dulu nih, sebelum lu masuk ke sana tuh ada kontrak-kontrak tertulis nggak sih sebenarnya, Bal? Ada. Nah, ini masalahnya gini, permasalahan itu yang ngilang tuh si CEO-nya ini loh. Jadi kan kalau dalam kayak e-sport ataupun manajemen tim-tim yang berbasis dari elektronik ini kan pasti kan ada CEO, ada manajemen, ada COO dan lain-lain gitu loh. Nah, yang di bawahnya CEO nih sepengetahuan gue sih hak-haknya belum dibayarin juga gitu sama si CEO-nya. Jadi yang ngilang kayak pure satu orang aja lah gitu. Oke. Berarti bukan cuman player, hak satu tim tersebut emang belum ada yang dibayarkan apa gimana, Bal? Iya, satu tim itu bukan kayak divisi wajibnya aja, kayaknya divisi-divisi lain ada juga deh. Karena kita waktu itu kayak ada grupnya gitu loh. Wow. Itu kalau nggak salah divisi Gobak Sodor juga belum dibayar juga ya kalau nggak Iya. salah. Tapi menurut gua kalau misalkan lu udah ada kontrak tertulis seperti apa yang tadi Manggis bilang juga kayak gitu-gitu itu kan termasuk dari hak dia dan hitungannya itu adalah salah satu penggelapan. Iya nggak sih, Bal? Iya, betul. Tapi cair gak? Sampai sekarang uangnya cair gak? Enggak Bang. Wah, itu. Bal, usaha gini- deh, gue pengen nanya deh, usaha lu udah mempertanyakan hak lo ini sampai mana gitu, Bal? Apakah lo udah coba hubungin Atau spam-call kayak gua, Barbar Barbar. mungkin atau bapak-bapak PBSI udah minta bantuannya gitu kan? Kalau sejauh ini sih gue baru kayak kontak paling ya kontak by sekedar WhatsApp ataupun Instagram gitu. Kami pegang sih kayak informasi pribadinya gitu, cuman emang belum ada yang sempet kesana gitu. Terus kan gue juga lagi kayak skripsi dan lain-lain lah, jadi kayak belum sempet paranin gitu lah. Oh, belum sempat disamper ya dari pihak Ya, sana ya. Dan seingat Soalnya gue, emang bener-bener lost contact gitu. iya, dan seingat gue tim beliau ini ada satu player mantan pro player Mobile Legend juga gitu kan. Oh gitu. Iya, yang Oh rumahnya iya, di gue Pori. tahu lagi, ya betul. Betul, iya. Warung Parapat. Yang sempat berantem. Iya. Iya, betul. Tapi balik lagi ya, Bal ya, kalau kita ngelihat kayak gini gitu kan, kayak bener-bener satu tim, itu kan satu tim bener-bener nggak dibayar. Apakah sekarang berarti tim kalian ini udah resmi bubar atau gimana, Abal?
jadi ya bubar sih beberapa, kayak ada yang kecewanya sama kayak gue, kayak apa ya, gue pengen main game ini, pengen seneng gitu kan, terus kayak bisa berkarir di sini, ternyata fail gitu hasilnya, kayak jadi ada kekecewaan tersendiri, kayak gimana sih yang harusnya kecewa sama kayak tindak penipuannya, jadi malah kecewa sama gamenya gitu kok. Tapi gue pengen nanya gue main sama game Bal. ini kok Sorry iya, Bal, ini tim lu yang ini tuh awal kali pertama lu, apa sebelumnya lu pernah di tim dulu? Oh sebelumnya pernah sih kami. Oh pernah, berarti ini iya. ibaratnya udah yang pengalaman lah gitu ya? Iya, Oke. Cuman ya karena memang ini sih Bang, sebelumnya kan kagak ada kasus kayak Iya. gini. Iya. Iya, Berarti sih, hitungannya Bal, lu tuh cuma dibayar jersey ya Bal ya? Iya dong. Dikit jersey dibaliknya 3 bulan kontrak. Tapi mending lah di jersey daripada habis nge-cash di nasi kotak. Waduh. Ada lagi yang lebih parah. Aduh. Project terima kasih. Wah, itu dia. Ada kalian pernah dapet ya? Aduh. Pernah lagi. Iya Mas ya. Aduh, dikitin dong. Enggak, tapi kan itu kan ibaratnya dibukain jalan. Iya, dibukain jalan. Kalau project terima kasih, kalau project yang nasi kotak sih ya wadaw. Project nasi kotak sih. Apalagi nasi kotaknya lauknya nggak jelas. Nggak usah kita bahas. Nggak usah disebut. Nggak usah kita bahas isi nasi kotak. Nggak usah. Oke, nah kalau ini kan Babal dari gestar kita yang sudah kita video call untuk gestar pertama, yang dimana konteksnya mereka itu dibawa pulang duitnya sama pihak tim e-sportsnya. Nah, kalau ini Jadi maksudnya tuh yang hadiahnya dia tuh cair, tapi ke rekeningnya si Yang punya, Ya rekening CEO-nya gitu Bang, rekening. tapi rekening maksudnya pribadi. dari pihak Wild Rift-nya udah ngabarin kalau full price-nya udah cair gitu. Udah, Oh, sorry nih Bal. CEO-nya itu ownernya bukan sih Bal? Iya, Oke. pokoknya ada timnya yang follow gue deh, pokoknya deh. Oh gitu. Iya, Oh, iya. follow gua. Aduh. Dan temen gue sempat jadi BA di situ juga. Dan emang timnya waktu itu serentak dibubarin. Dari mulai Free Fire, dari mulai PUBG, dari mulai CODM, dan bahkan player-player CODM-nya aja migrasi ke PUBG. Nah, itu dia. Tuh, jadi Untuk video kita yang pertama, narsum kita untuk video call kita pertama, Babal. Thanks ya Bal ya, udah mau kita jadikan narasumber di video oke, call. oke. Semoga Thank you, cepet thank you. cair uangnya. Amin. kalau sadar yang punyanya ya. Semoga cepat dapat hidayah. Nah, tapi semoga sukses karirnya di e-sport pastinya dong. Ya, amin. Oke. Thank you Bang. Terima kasih Babal, sorry merepotkan. Thank you. Oke, thank you. Nah, itu dia guys, untuk narsum pertama kita di video call. Nah, sebenarnya gue punya satu gestar lagi nih, yang ini sebenarnya lebih pahit. Iya, kita balik lagi ya, pengen ngasih Kenapa? tahu aja ke para penonton bahwa ya ini yang sebenarnya terjadi tuh banyak hal-hal seperti Iya. ini, dan nggak cuman satu korban, nggak cuman satu tim, enggak, karena banyak juga tim-tim lain yang seperti itu. Betul. Yes. Jadi langsung aja kita undang untuk bintang tamu selanjutnya, Alek. Ini dia. Halo, Bang Alek, gimana STM Bizer? Halo. Waduh. Kebetulan nih gue ada kodok bijer, ayo ribut. Usah. Ada bercanda, kodok Bang Alek. Bizer, ada Waduh. Alek Bizer, Bercanda. udah lengkap Tapi Bang. kalau manggil Bro Alek ini kalau nggak pakai nicknya tuh kurang. Iya. gitu. Iya. Alek Halcyon. Alek Halcyon, mungkin Yes. para survivor semua udah pada tahu ya dengan Tapi nama asli gue bukan Alek. Oh, nama asli lu siapa nih Bang? Nama asli gue Ilham. Oh, Nah kan ayo lo, siapa tadi? Kenapa dipanggil Alek? Kenapa dipanggil? Oh, siapa tahu itu kayak zaman dulu SD ya kan, pas SD tuh disebutnya tuh Alek. Anjing komplek. Aduh. Tapi ini gua taunya tuh kayak ini aja nih, panggil sini aja. Nah, gua dapetnya namanya ini ya, gua sebutnya itu. Nah, Oke. Bang Ilham. Dulu pernah ada di tim L ini udah dapet berapa gelar juara nih, Bang? Terakhir tuh FPPM. FPPM, dan kalau nggak salah ada Piala Presiden. Pernah bawa bendera L itu ke FFCS? Iya nggak sih? Ya. Pernah. Enggak, udah diganti. Oh ya, udah diganti waktu itu. Oke, berarti waktu lu masih di tim L ini, dari apa yang gua dengar nih ya, dari banyaknya orang yang player di sana juga, tapi di divisi game lain, katanya uangnya itu dapat potongan gede banget dan bahkan ngilang juga. Emang bener kayak gitu Bang Ilham? Kalau ngilang sih enggak sih, masih bisa dikontak. Cuman Oke, ya potongan itu benar. Oke. Potongannya nggak jelas, ditambah-tambah gitu. Wah, nah ini satu hal yang menarik nih guys nih. Katanya potongan yang gede, yang menurut gue ini agak sedikit
aneh tapi gue nggak tahu wajar apa enggak menurut kalian. Oke. Katanya gara-gara sewa GH di hotel. Bener nggak sih Bang Ilham? Kalau sewa GH itu nggak sewa sih, katanya kan dia yang punya gitu. Nah, tapi kenapa masuk ke potongan? Kalau gua sih kemarin bilangnya potongan pajak gitu. Cuman kan pajak kan udah dari apa? Dari turnamennya gitu udah dipotong. Iya. Nah, dia tuh mau motong lagi gitu dan persenannya tuh sama. Oh, pajak hotel. Pajak hotel. Betul. Soalnya, mohon editor di sensor. Soalnya hotel mahal. Wah. Aduh. Karena seingat gua hotel ini tuh dia punya di daerah Surabaya, bukan begitu Bang Ilham? Ya, Nah, waktu itu lu sempet nggak sih nyobain GH-nya yang di hotel itu? sempat gua di sana 1 bulan. Oh, 1 bulan tapi pajaknya dari awal join sampai akhir ya Bang ya? Yang gue dengar ya, di GH Hotel itu tuh koneksinya ampas. Bener gak sih? Iya, wifi-nya kurang. Oh. Pasti nggak pakai bisa. ini kan? Kalau mau masuk. Silakan sponsor, silakan. Silakan sponsor bisa masuk lah. Enggak, tapi yang luar biasa adalah gini. Kenapa tuh? Kan tadi dia bilang juga kan wifi-nya emang nggak bagus lah. Nggak bagus. Betul, Tapi ampas. prestasinya naik, berarti luar biasa banget Bang Alsian ini. Gila sih. Oke sih emang. Ada Ilham, ada prestasi, wah ada keren. Ilham prestasi keren. Wah, absen dia. Aduh. Kurang Iya, banget Bang. Tapi itu lucu sih, tapi itu lucu. Iya. Nah, tapi kalau misalkan dia itu potongan besar juga dan bahkan gua ngedenger ada beberapa ada komisi turnamen yang nggak turun juga nih Bang Ilham. Kalau lu sendiri nih lu udah hitung-hitung, udah kalkulasi turun semua apa nggak nih Bang? Turun semua, cuman ya telat. Kemarin ya sempat apa tuh? Bermasalah juga. Oke, tapi kalau dari gaji dan segala macam itu lancar kan ya? Enggak. Wah. Oh, enggak juga. Ini bisa dikulik lagi. Kirain Sebelum gua mau nginvite dia nih, gua nanya dulu ya kan sebelumnya lagi ada masalah problem-problem apa aja dari mulai gaji, manajemen katanya. Nah kalau dari manajemen sendiri nih ada problematika apa ya Bang dari tim itu Bang? Problematika maksudnya dari gajinya. Ya dari segala aspek lah yang bermasalah di sana. Ya kemarin gua gaji kan harusnya kan dikontrak tanggal sekian. Heeh. Nah, telat 2 hari, nggak ada kabar tuh, dia nggak ngasih tahu apa-apa gitu. Oke. Info gitu nggak nginfoin. Nah, harus ditagih-tagih terus gitu baru cair. Kalau soal penagihan ini sih kalau menurut gua ini masih make sense lah ya. masuk. Tapi kalau soal potongan yang huge itu parah Tapi sih. boleh tahu nggak sih potongannya itu berapa persen banding berapa persen? Karena ini gue pengen ngasih tahu juga untuk penonton, Iya. kita tuh di sport nggak murni kalau dapat hadiah tuh langsung turun Zat, ya, iya. langsung 100 juta ya 100 juta dapetnya enggak itu tetap ada ada potongan. pembagian. Yes, dan biasanya tim kebanyakan nggak jauh-jauh dari 10 atau 20% gitu kan. Coba untuk mungkin ada yang beda angkanya berapa persen? Kalau gue 30 kemarin. Wah. Gede loh 30 by the way. Gede bro. 30 terus ditambah 15 tambah 6. Wah, Playernya sisa apa dong? wah. Makanya itu Belajar nggak hitung logis. Gak Wah, logis. belum player kan dibagi berempat juga. Iya, bagi berempat. Wah, belum ada sub, belum ada coach dan yang lain-lain gitu kan? Nggak ada, kemarin belum ada. Sorry, Waktu itu belum ada, waktu itu belum ada. Sorry, berarti tadi 30, terus 30 yang potongan 30. emang tim, terus 15. Potongan apa itu? Pertama tuh dipotong 15. Nah, Oke. habis itu dipotong 30. Oke. Potong 6%. Wow. Itu gede banget. 21 tambah 30, itu udah hampir lebih lima- malah dari lebih, 1,5%. Makanya. 51% itu. Bisa-bisa ntar besok dia yang nombok, dia yang bayarin. 51%. Nah, apa nih? Setengahnya, hampir setengahnya dari full price. Bang, Buset. udah lebih dari Udah setengah lebih. Bang. 51% Bang Ilham. Iya, setengahnya. Berarti lu cuma dapat 49-nya nih. Nah, kue yang 51% ini semuanya ada di tim e-sportnya. Yang kita masih belum tahu bahkan itu pajak dibuat apa gitu kan. Dan seingat gua emang sempet e-sport ini tuh lumayan sakit hati juga sama suatu game. Oke. Makanya dia mau bikin turnamen AOV. Oke. Berarti dari Ilham sendiri nih ya, ada nggak sih waktu itu pikiran-pikiran apa? Apa ini langsung nggak jelas, gue cabut aja langsung. Iya. Apa sih tindakan-tindakan yang lo lakukan pada saat itu? Pada saat ini anjir potongannya gede, terus gajinya tidak lancar, gaji tanggal 1 turun tanggal 17, jauh sekali, tidak lancar itu namanya ya. Itu ada apa sih yang di pikiran Ilham dan juga tim pada saat itu? Karena prestasinya jujur Iya, keren banget. naik, Iya, naik. keren banget.
Sedih ya. Pas waktu itu gue kan pas main FPPM tuh gaji nggak dapat, nggak dikasih kan. Ya gue mainnya bodo amat gitu. Taunya kan juara Main bodo waktu amat itu. juara. Nah pas udah cair tuh hadiahnya potongan-potongan, gue mikir kan, kok gede banget gitu, ya nggak bisa apa-apa. Pas sudah cair, pas gue minta kan ya, si ininya tuh nggak mau transfer sebelum tim gue ada yang nge-buyout. Ya, Oh, berarti dia nunggu Ini gue denger nih. Ya, ini nih. berarti Gua dia kabar ini nunggu duit, playernya dibeli, duit tersebut baru dipakai buat bayar gaji gitu. Iya. Begitu Kak kurang lebih Bang Ilham? Enggak sih, gaji nggak dapet waktu itu. Oh emang gak dapet? What the heck? Sebulan ya sebulan. Wah, Oh, tapi sebulan lumayan juga Pak. Karena kan seingat gue gaji-gaji tim e-sport kan lumayan gede gitu kan. Iya, enggak masalahnya adalah sebulan ini Bang Ilham makan apa? Itu aja sih pertanyaannya. Kalau di GH aman kan konsumsi dan yang Sarapan lain-lainnya? dapat, sarapan hotel. Nasi uduk ganteng ada nggak nasi uduk ganteng? Hotel dapat. hotel dapat. Sarapan hotel doang yang dapat ya, sisanya. Enggak, siang sore. Aduh, sisanya buat sahur ternyata sarapan. Mohon maaf. Ini sensor lagi ya. Pihak Golden berarti Kenapa sih lu mesti konfirmasi? Ini sensor lagi ya. Ini sensor. Takut banget lu kayaknya nggak percaya sama orang-orang video ya. ya karena ini lucu. Berarti pihak Golden itu ketika player-player dari Gila, mukanya tim merah. L ini kan banyak ya. Kan Iya, banyak nih player-playernya dari divisi yang lain. Itu kalau breakfast pasti dibungkusin semua, Pak. Buat siang, buat sore, buat malam. Iya. Iya. Aduh, Bang Ilham sedih banget sih, Bang. Wah, ternyata Enggak, tapi itu yang gaji gak dapet itu gila sih. Soalnya kan yang gue tahu ya, tahu kalau sebelum player masuk itu kontrak jelas tuh. Ya. Minimal 6 lembar lah, ya kan pasal 1 sampai sekian. Oh, 6 lembar minimal ya? Iya. Oh, kita tadi 11 sih. Enggak. Gue pernah nemu yang cuma 3 lembar soalnya. Waduh. Wah, itu kontrak kematian. Ada beberapa pasal yang Ada. nggak nongol tuh itu. Jadi di situ tuh ditulisin kayak apa namanya hak pihak kedua ya kan dibayarkan setiap tanggal berapa. Betul. Itu ada. Nah kalau misalkan sampai kalau telat sih oke lah. Telat Ya. kan berarti dibayar dong. Berarti Kalau dibayar. misalkan gak dibayar ini gimana gitu. Nah, Wah. itu dia. Ya, seperti itulah nampaknya ya untuk teman-teman kita yang bernasib kurang baik di sport. Ya. Dan Bang Ilham ini bisa dijadiin contoh juga gitu kan. Ya. Walaupun lo lihat timnya emang nggak proper lah untuk megang mereka, tapi Setuju. prestasi mereka tetap membuktikan gitu kan bahwa tetap bisa berprestasi Yang gitu kan. anehnya tadi dia bilang, gua gaji nggak turun, gua main males-malesan, juara katanya. Waduh. Ya ampun. Tapi Bang Ilham sendiri nih ya kan, sekarang udah ada di tim baru nih, di MBR Esports. Ya. Kalau misalkan tim MBR Esports kan ya kita tahu face-nya lagi bagus banget, dia habis dapat juara dan yang lain-lainnya. Semoga kita semogakan dan kita doakan semoga di MBR lancar-lancar jaya lah. Amin. Amin. Oke, jaket MBR boleh kali. Kan jersey kemarin udah. Jaketnya kurang. Oh aduh. Kurang Iya sih dong. jaketnya kayak off white gitu Iya, ya, iya, lumayan. iya. Waduh. Dan menurut gua sendiri, Bang Ilham ini penting banget untuk gua tanyakan soal suaranya. Nah, ketika lu dapat banyaknya problematika yang ada dari tim tersebut, tanggapan lu ke bocil-bocil yang kayak pengen masuk e-sport tuh gimana tuh? Tanggapan gua ya misalkan mau ke e-sport ya jangan kebelet gitu. Misalkan ya mau banget gitu ya cari tahu dulu e-sportnya kayak gimana. Ya. Wah gila emang panutan sih. Panutan. Dikasih apa ya? Dikasih hati-hati gitu. Iya, dikasih hati-hati lah pokoknya, dikasih danger zone gitu. Iya. Tapi danger zone pinggir jalan Jakarta yang ada tanda seru. Wow, yuk lanjut. Nah, Ya boleh lanjut. Seudah itu ada lagi bang 3 Dia sambut. Kita tadi udah nahan padahal. serius, ada lagi? Oke, Ada mungkin kita lagi. boleh spill langsung dibuka ini. Ini kayaknya boleh dimahalin dikit lah bayarannya Bang Ilham ya. Nah, siapa nih Bang Ilham? Timnya? ya sehabis lo tahu lah. Oh yang serigala. Oh, yang hewan buas, ya kan? Oh, Gue kira ini dong, apa baik-baik aja. Ternyata ada ininya juga, cuy. Bang Ilham, lo kan next-nya ini abis itu ke tim yang bisa dibilang pamornya besar juga. Ya itu bukan tim Ya. kecil loh, by the way. Itu bukan Ya. tim kecil. Ya. Dan menurut gua ini tim gila karena ada di MPL. Yes. Salah satunya di turnamen Yes. franchise. Yes. Duitnya sudah pasti jelas. Iya. Nah, tapi di tim yang kedua yang lagi lu yang udah sempet lu injaki ini, ada problematika yang lumayan serius juga di sana, masih tetap soal uang. Oke. Kalau nggak salah prize pool-nya Iya. itu nggak turun juga ya, Bang? Iya. Oke. tapi gaji dapat. Prize pool tuh gaji dapat, cuman oke. telatnya sampai 3 bulan terakhir. Bang, lu 3 bulan di situ kan setahu gua ya,
GH-nya tuh di Tanjung Duren. Heeh. Ada Ya. warkop, ada roti bakar tuh lu nggak terpikat gitu? Kasbon ya. Enggak kan untungnya aman ada Stephen itu. Oh iya, divisi 1. Divisi satu Divisi soalnya, satu. di Free Fire. Jadi masih ada Iya. Steven yang Steven iya. Usia. Nah, kalau misalkan si tim tersebut sebetulnya kan banyak banget ya yang nggak diturunin seingat gua. Bahkan divisi yang pentingnya Oh, jadi bukan cuma FF doang. bukan cuma FF. Oh, Ada juga yang dari PUBG, ada juga yang dari Mobile Legends juga sama kayak gini kan. Kalau nggak salah ada problematika yang seperti itu juga kan ya, Bang Ilham? Iya semuanya. Oh, semuanya. Dan ada satu kawan gua di sana, si Sega, nggak dibayar juga. Oh iya benar. Berarti Iya, iya. sampai hari ini ya, sampai hari ini Oh tuh enggak, udah sih, udah dibayar. Oh, udah. Cuman ya telatnya ya berbulan-bulan. Untungnya ya itu apa di full price ada tambahan persenan gitu tiap telat per bulannya. Oh, ada insentifnya ada mantap. insentifnya ya. setidaknya lebih bertanggung jawab lah ya. Setidaknya lebih Iya. bertanggung jawab. Seru ya. Dan ya, oke, terima kasih untuk Bang Ilham yang udah mau kita undang nih sebagai narasumber lewat video call ya. Terima kasih Bang. Sorry kalau misalkan Oke. ngerepotin. Dan good luck untuk next turnamennya Bang. Oke, thank you. Amin. Wah, gokil. Gokil. Kita punya 2 narasumber yang menurut gue informatif banget. Betul? Kalau misalkan yang satu dari tim M, itu emang ya gajinya nggak turun katanya. Terus juga insentif turnamen juga nggak turun. Kedua-duanya nggak turun guys. Dan kalau misalkan si tim L ini dan tim A, karena 2 kan si Iya. Bang Ilham ini, kurang lebih sama juga. Ya, tapi yang tim keduanya lebih inilah. Lebih bertanggung jawab, betul. Dan menurut gua yang kayak gitu-gitu justru memperjelas gitu bahwa di e-sport ini nggak semuanya lancar jaya Betul. aja. Bahkan kita ngelihatnya nih ya, waktu kita jadi caster atau Bro Manggis ini masih nge-coach gitu kan di tim lain, tim ini tuh kayak terlihatnya huge tim yang kayaknya finance-nya stable aja. Iya. Ya, ternyata di belakang itu nggak tahu kita gitu kan, dan ini bisa dijadiin pelajaran juga sebenarnya buat kalian yang baru pengen masuk e-sport, yang baru terjun ke dunia e-sport. Balik lagi banyak hal-hal yang emang nggak banyak orang tahu juga gitu kan. Ya. Karena entertainnya emang bagus banget dari e-sport itu sendiri, tapi tetap ada sisi gelapnya, dan ini bahaya dari dunia e-sport yang kita maksud. Ya, jadi kita bukan bilang kayak jangan masuk e-sport. Enggak. Silakan. Lebih aware aja karena banyak banget oknum-oknum yang maksudnya ya kita nggak tahu pemikiran mereka gitu kan. Dan kalau menurut gua sendiri e-sport ini industri yang berkembang di Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian mau kembangin, develop sendiri nggak masalah. Yang penting jangan jadi orang licik. Jadi kita di sini membuat melek mata Anda yang dikit-dikit pengen masuk e-sport, pengen masuk e-sport tanpa mementingkan diri kalian juga gitu kan. Yes. Karena sini kita fungsinya kenapa kita membuat pembahasan ini untuk merimain kalian bahwa semua hal di dunia ada resikonya. Betul. Oh, mungkin Bang Manggis pengen nyampein pesan apa gitu kan? Aduh, pesan-pesan ya saya. Iya. Ya kalau dari gue sih berhubung emang lagi booming banget sih, lagi Ya. booming dan lagi rame parah. Ya kan belum lagi nanti ada berita kita bakal jadi tuan rumah e-sport ya nggak sih? Ya. Event Ya. e-sport yang besar ya di Indonesia ya. Pokoknya depannya ada W-nya. Ya pokoknya karena lagi gede-gedenya, biasanya kalau misalkan sesuatu hal yang lagi booming di Indo itu selain datang nguntungin, ada juga yang buntungin. Nah ini dia. Jadi buat teman-teman yang pengen banget masuk e-sport, dipilah-pilah dan dipilih-pilih lagi. Karena gak semuanya yang kalian lihat entah di kamera ataupun di konten segala macam itu seperti itu. Ada hal-hal banyak banget di belakangnya yang mungkin setelah kalian 1 bulan atau 2 bulan pengen pulang ke rumah. Wah, itu sih. Aduh. Menurut gua ya, kalau misalkan kangen-kangen rumah itu udah pasti. Yes. Tapi gue mau ingetin juga nih untuk teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton konten kita pastinya, jangan lupa kita nih punya quiz. Wow. Yes. Ini adalah satu bonus untuk kalian semua dan juga suap pastinya dari kita. Supaya kalian nge-share dan nonton dan mantau gitu kan. Jadi ini ada biaya ekstra untuk kalian nih ya semuanya. Buat penonton gitu kan. Yang ini podcastnya ada budgetnya. Podcast kita ada budgetnya, Ada budgetnya. nggak cuma nginpit doang, habis itu duitnya dipakai sendiri. Nah, di sini alhamdulillah tanggung jawab ya. Ya. Abang-abangnya nggak ada yang buat makan-makan sendiri. Aduh. Betul. Mana Nah, sempat bagi-bagi buat penonton. Betul. Iya, Jadi ada apa, Riz?
Wow, langsung dilempar ke saya. Dia tahu kalau gua tuh yang dari tadi tuh mantau gitu ya cue card-nya. Iya. Tapi ada satu pesan lagi nih. Apa tuh? Cue card-nya diperbesar dong. Iya, yang jadi problematika. Minus 6 ini saya tidak bisa melihat. Ini bukan saringan loh ya, mohon maaf ya. Apalagi megangnya goyang. Iya, megangnya. Gitu guys. Nah, kita di sini punya quiz guys. Kalian jangan lupa untuk Follow. Apa? Follow Instagramnya dulu. Nah, ya. Jangan lupa untuk follow Instagram kita terlebih dahulu di @vdvc ya kan. Kalian cari dan kita di sana bakalan @vdvc Esport. Ya, @vdvc Esports. Tolong, Nah, besok ganti partner sih. Itu fungsi partner. Ah iya. Iya, itu fungsi partner. Kalau misalkan gua kurang, ya udah lengkapin lah. Begitulah baik cara kerjanya. Iya. Wajar masih episode 1. Nah, kalau misalkan kalian penasaran kuisnya apa, kita di sini ada uang dan juga satu hadiah 460 diamond pastinya ya kan. Mobile Legends, bukan Free Fire. Ya, nggak apa-apa. Langsung. Nggak apa-apa. Ya, Nggak apa-apa. beda ya. Iya. Ini kalau misalnya udah ngomong diamond ya kan kalian pasti butuh banget hero ataupun yang lainnya gitu kan. Nah, kita ini ada buat 2 orang dan 2 hadiahnya itu berbeda. Jadi 1 orang dapat cepek, 1 orang dapat diamond. Kalau gua sih cepek. Kuisnya apa bang? Kuisnya di mana bang? Kalian pantauin aja Instagram dari VDVC Esport karena di sana bakal ada pertanyaan juga dan untuk jawabannya ada di video ini. Makanya kalian harus tonton dari awal sampai akhir. Buat yang nge-skip terus nungguin kuisnya doang, mampus nggak nemu jawabannya. Nggak nemu lo jawabannya lu. Dan jawabnya pun di Instagramnya ya. Ya. Jadi silakan jawab di sana. Kalau Nanti jawab di bakal video kita- ini ntar di komennya. mungkin Ya itu jawabannya nanti buat yang lain ya. iya. Jadi nggak usah mikir. jadi hitungannya amal ya. Amal, bener. amal. Udah salah, udah masalah komen, dianya nggak dapat apa-apa. Itu dia. Malah ngasih info ke orang gitu kan. Oke. Gokil banget. Nah, itu dia untuk kuis. Kalian semuanya harus ikutan. Yes. Dan jangan lupa juga kalian harus follow Instagram VDVC Sport ya karena di sana bakalan ada konten-konten menarik seputar podcast dan industri sport. Yes, pastinya. dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Manggis Kun pastinya walaupun sudah lebih banyak daripada kita semua. Daripada Instagram Faris dan saya. Kalau digabungin, Masih tetap masih tetap kalah. banyak. Aduh. Ya, yang gue wakilin deh. Jangan lupa juga follow untuk Instagramnya Faris di Fiskaloid dan juga Bayu di King Kodok. Nah, itu dia. Dan kalau menurut gue sendiri, Bang Bayu kehadirannya kali ini ya kan bersama Bung Manggis Kun gitu kan. Ini penting banget. Yang satu jadi partner gue gitu kan. Emang kita tektokannya masih oke, walaupun emang dia bangsat. Terus yang satunya lagi emang informatif banget. Dan Oke. kita tahu experience-nya banyak gitu kan. Nah, siapa tahu nanti kita bisa menghadirkan guest star yang lebih wah. Nah, buat teman-teman semua yang ada di rumah yang lagi nonton, kalian pengen kita ngundang siapa? Kalian tahu skandal? Langsung komen aja. Kalian tahu masalah di e-sport? Langsung komen aja. Kita ngundang siapa? Kasih tahu aja. Nanti kita undang, kita bongkar, kita buka-bukaan di sini ya. Nggak cuman yang negativity di e-sport aja, kita juga nanti bakalan ngebahas yang positif lah. Masa iya yang negatif mulu. Kalau hasil swab antigen negatif, oke. Iya, tapi kita di sini yang positif juga ada. Nah, jadi untuk kawan-kawan kalau misalkan kalian ada ide, kita tuh nanti mau bikin judul apa atau bahkan kalian mau request gitu kan, guest star-nya siapa, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Nanti kita bakalan tampung beserta Mimin VDVC. Yosa, terima kasih yang udah nonton semuanya dari awal sampai akhir yang nggak di skip. Kita bakal balik lagi untuk episode 2. Sampai jumpa ketemu lagi.